Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, yaitu Andri SPDI GR, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Dalam hal ini dengan pembuatan tugas di program guru penggerak, yaitu masuk kepada modul 3.1 demonstrasi kontekstual gitu. Di dalam isiannya, tugasnya adalah mewawancarai dua kepala sekolah di tempat kita bertugas. Pertama yaitu dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Lembah Melintang, kemudian dilanjutkan nanti wawancara bersama dengan kepala sekolah SMKN 1 Lembah Melintang gitu. Dalam hal ini tentu pembahasan wawancara tentang pimpinan, yaitu bertemakan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu. Nah, tentu dalam penetapan keputusan ataupun kebijakan, apalagi berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral gitu. Nah, nanti akan kita wawancarai dua kepala sekolah yang kami sampaikan tadi. Kepada pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Men. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Ini Pak Men, mungkin Mama sebelumnya saya ngambil waktu kesibukan Bapak. Ada yang mau saya pertanyakan Bapak Men sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah, lebih pasnya sekolah SMA negeri SMK Negeri 1 Lembah Melintang, dalam mengambil keputusan berupa kasus ataupun dilema etika yang ada di sekolah kita ini. Jadi sebagai pemimpin tentu ada nanti berupa dilema etika yang ada di sekolah kita yang Bapak kelola gitu kan. Di dalam hal ini tentu ada beberapa item pertanyaan nanti ke depannya Pak ini. Mohon apa bantuannya juga Pak ini. Insya Allah. Pak ya. Insya Allah. Ya, oke. Kita mulai Pak. Yeah. Pertama yang perlu kami tanyakan di sini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral ini gitu. Baik, terima kasih Ya, Pak Amril, ya, Pak, telah mempercayakan saya sebagai objeknya untuk wawancara. Ini terkait dengan tugas Pak Amril sebagai calon guru penggerak. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak itu bagaimana mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral. Jadi sebenarnya antara kedua ini beda-beda tipis ini. Dalam satu organisasi permasalahan ini pasti ada muncul, pasti ada. Nah, jadi kalau saya sebagai pimpinan di sekolah ini ataupun pengalaman saya sebagai kepala sekolah yang lebih kurang sudah 6 tahun. Pak. Untuk mengidentifikasi dilema etika dengan bujukan moral, kita lihat dulu kan, dilema etika ini lebih cukup membingungkan kita nanti akan untuk memutuskan suatu keputusannya. Karena dia antara benar dan benar. Betul. Antara benar dan benar. Jadi satu sisi dia benar, di sini juga benar. Nah, jadi kalau yang untuk bujukan moral itu kalau saya menilai itu lebih arahnya ke negatif. Antara benar dan tidak benar. Nah, jadi kita sebenarnya mudah mengidentifikasinya. Apakah ini bujukan moral, apakah ini dilema etika. Lihat aja, ada nggak sisi negatifnya. Kalau ada sisi negatifnya berarti itu adalah bujukan moral. Kalau dia benar dan benar adalah dilema etika. Itu Pak. Itu Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Tentu dalam ini udah Bapak paparkan tadi kan,
rujukan moral itu lebih arahnya mungkin nilainya itu ke negatif atau lawan benar dengan lawan salah. Iya. Oke, baik. Kemudian yang perlu kami tanyakan juga ini Pak, bagaimana Bapak gitu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi kalau saya mengambil keputusan dari awal pun saya sudah punya prinsip, semua keputusan itu berasaskan demokrasi, bermusyawarah dan untuk mufakat untuk menghasilkan suatu keputusan. Iya. Jadi dilema etika kadang muncul, bisa diputuskan ini dalam tanda kutip juga. Kalau dia masih punya tenggang waktu untuk bisa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Kalau itu mendadak sifatnya terdesak, tentu itu adalah saya putuskan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak merugikan pihak-pihak lain. Oke. Jadi ya, pada dasarnya saya tetap mengutamakan untuk musyawarah. Musyawarah Pak ya, musyawarah dan mufakat itu Pak ya. Yeah. Oke, makasih Pak ya. Selanjutnya nih Pak, kemudian langkah-langkah ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini gitu. Iya. Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan dengan konsep tadi untuk memutuskan ke suatu keputusan itu tetap bermusyawarah dan mufakat. Tentu langkah-langkahnya ada tahapannya. Dalam suatu organisasi itu kan ada struktur organisasi. Iya. Situ ada kan ada wakil. Iya. Ada KTU. Kalau di SMK ada namanya ketua jurusan. Jurusan Pak ya, ketua jurusan masing-masing. Jadi saya akan mengajak kawan-kawan wakil, KPK, usul setingkat pimpinan lah. Kita ajak musyawarah dulu untuk membuat suatu kesepakatan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang saya ambil. Jadi tidak langsung, tapi tetap melibatkan yang orang-orang yang terdekat dengan kita dulu. Iya. Itu langkah-langkah yang kita. Setelah nanti hasil itu dimusyawarahkan, baru nanti dibawa ke forum. Nah, itu langkah-langkahnya Pak ya, dan prosedurnya ya. Prosedur yang saya lakukan selama ini menjabat sebagai pimpinan di satuan pendidikan. Oke. Nampaknya sudah Bapak sampaikan tadi, tentu yang pertama dari struktur organisasi sekolah ya Pak ya, kan ada itu unsur pimpinan, gitu ada ketua jurusan, gitu kan, tentu berkolaborasi ya Pak ya, dan tentu dimusyawarahkan, mengambil mufakat, kemudian baru dibawa ke forum tadi Pak ya. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi sebenarnya dari jawaban yang pertama tadi yang di atas tadi sudah terjawab kan. Jadi sudah terwakilkan Pak ya. Iya, yang efektif menurut saya yang selama saya jalankan, ya tetap kita utamakan kebersamaan. Tentu seperti tadi saya katakan, kalau masih ada waktu untuk dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Tentu langkah pertama tadi kita akan musyawarahkan setingkat pimpinan dulu. Setelah itu baru kita bawa ke forum yang lebih besar, ke majelis guru, warga sekolah. Nah di situ nanti akan lebih terarah kita untuk menyampaikan suatu keputusan yang telah kita buat. Tapi kalau waktunya itu tidak ada atau mepet harus diputuskan, kadang-kadang kan ada nih dari
permintaan misalnya dari dinas, misalnya kan harus begini, malam ini juga harus diantar, dikumpulkan, ya diputuskan. Nah ini tidak bisa kita musyawarahkan dalam bentuk orang banyak, paling 1-2 orang nanti lewat telepon ataupun WA kan menyampaikan ini gimana koordinasi setelah Pak ya, tetap kita tetap komunikasi, kolaborasi dengan unsur pimpinan, artinya enggak diputuskan sendiri, tidak diputuskan sendiri, tetap kita berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kita, dan kita sampaikan. Dan ada juga yang tidak bisa kita musyawarahkan harus diputuskan saat itu. Ada juga Pak ya. Ada juga. Jadi ya kan variasi nih. Iya betul. Ibaratnya orang berperang ini, orang berperang sudah jelas pistol di kepala, masa musyawarah dulu kan? Harus sambil keputusan. Jadi ada variasinya Pak. Itu tidak selalu, tergantung situasi dan kondisinya Pak ya. Yang jelas konsepnya tetap musyawarah. Tetap musyawarah Pak ya. Ya oke. Baik, tadi apa yang Bapak paparkan dari pertanyaan yang berempat tadi sudah bisa kami pahamin. Intinya tadi ada kebersamaan, kemudian dilihat juga kondisi, waktunya gitu kan. Nah, tetap kalau ada waktunya tetap dimusyawarahkan gitu kan, suruh pimpinan tadi. Tapi ada juga kalanya situasinya tidak memungkinkan untuk dirapatkan atau kebersamaan, tentu dengan koordinasi saja tadi Pak ya. Oke. Kemudian Pak, ini hal-hal apa saja gitu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kita untuk masalah kasus dilema etika, tadi kan saya sampaikan untuk memutuskan suatu keputusan tentang dilema etika ini. Kita contohkan saja misalnya izin guru, seorang guru hari ini mengajar misalnya. Tapi di satu sisi anaknya sakit. Betul. Itu kan dilema etika. Dilema. Di sisi ini dia ada kewajiban. Benar. Di sisi ini anaknya sakit. Benar. Ini satu dilema bagi kita. Apa yang harus diputuskan gitu kan? Nah, disitulah kita coba bermusyawarah. Bermusyawarah kalau hal seperti itu tuh kita cukup setingkat yang berhubungan dengan, misalnya kalau yang berhubungan kehadiran guru itu wakil bidang kurikulum Pak ya. Kita koordinasikan bagaimana. Nah sebelum itu kita sudah buat juga untuk antisipasi yang seperti itu kan. Dilema-dilema etika seperti itu muncul, kita antisipasi, kita buat dulu kesepakatan, musyawarah dulu. Bagaimana kalau ini kasusnya, apa tindakan kita? Kita sudah ada kesepakatan, sehingga nanti kawan-kawan pun memahami. Kalau memang keputusannya dibolehkan tidak datang, yang lain pun memahami kan. Tapi yang jadi kendala gitu ya, ada tantangan lah Pak ya. Begitu. Kadang-kadang itulah mungkin sifat manusia ya. Kadang sudah diputuskan di forum, sudah bersama-sama, tapi di belakang kurang menerima. Itu tantangan. Tantangan Pak ya. Kurang menerima. Tapi tidak ada semua. Tidak semua. Ada beberapa orang. Oke Pak. Baik Pak, sudah bisa kami mengerti dan juga paham tentang masalah tantangan tadi ini yang Bapak paparkan. Itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Ini masalah apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk menyelesaikan kasus dilematika, kalau saya selama ini
tidak ada terjadwal. Kalau ada permasalahan, selagi itu masih bisa kita musyawarahkan, Tapi kalau itu sifatnya terdesak mendadak, nah, kita putuskan langsung, artinya eksekusi langsung. Iya. Kalau memang ada masih ada waktu gitu, untuk dimusyawarahkan. Yang jelas konsepnya gitu saja. Kalau saya konsepnya tetap mengutamakan musyawarah dan artinya kita memimpin secara demokrasi. Memang ada tipe pemimpin yang otoriter. Ya. Kalau otoriter itu kena zamannya lagi sekarang. Iya. Zamannya lagi sekarang otoriter itu kan. Kalau kita di sipil ini sistem otoriter itu tidak bisa kita pakai kecuali mungkin di militer. Satu komando kan. Satu komando. Kalau kita di sipil tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat sesuai juga dengan yang sudah dibudayakan oleh nenek moyang kita, bergotong royong. Kalau orang Minang bilang kan ule ayah ke pembuluhan, ule katu kamu pakai. Jadi tidak salah. Betul. Kalau orang tua-tua kita dulu sudah punya konsep itu untuk berdemokrasi. Iya. Dan mufakat tadi Pak ya. Oke. Baik Pak. Ada lagi nampaknya ini, kemudian kalau kita lihat Pak ya, ada seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah gitu atau membantu Bapak lah istilahnya ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini gitu kan. Nah ini. Jadi untuk mempermudah ini Pak. Membantu untuk memecahkan atau memutuskan kasus dilematika. Seperti yang saya sampaikan tadi di atas, kita sampaikan juga bahwasanya kita merangkul atau mengajak wakil. Kita kan punya wakil. Di wakil atau unsur pimpinan tadi itulah nanti akan membantu kita bermusyawarah, mufakat untuk memutuskan suatu keputusan. Artinya tidak diputuskan sendiri, kita tetap masih mengajak orang yang kita percaya. Nanti orang yang kita percaya itu wakil, ketua jurusan yang ada di jurusan. Nah itu kita tetap mengutamakan struktur yang ada tadi. Itulah yang akan dalam struktur wakil itu kan yang membantu kita. Betul. Jadi kita ajak mereka ini untuk bermusyawarah kalau ada permasalahan yang timbul, baik itu dilematika ataupun bujukan moral. Iya, betul. Baik Pak, bisa dipahami juga ini nampaknya tentu tidak terlepas kerjasama antara wakil Pak ya, wakil kemudian ketua jurusan. Itu dibicarakan apapun bentuk kasus ataupun dilema etika yang ada di sekolah yang Bapak pimpin tadi Pak ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kemudian tentu ada pembelajaran apa yang dapat Pak, saya tentu lebih apanya kan yang dapat dipetik itu dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini. Jadi mungkin pengalaman ya yang bisa kita petik ataupun saya ambil selama menjalankan kepemimpinan di satuan pendidikan itu tadi saya sampaikan, saya punya konsep itu demokrasi dan bermusyawarah untuk mufakat. Artinya dengan kita menggunakan konsep itu, prinsip itu, segala persoalan itu tidak tertumpu kepada kita sendiri. Kita pecahkan bersama. Jadi yang kawan-kawan, kalau namanya satu organisasi kan banyak komponen-komponen, banyak orang-orang punya pikiran berbeda-beda kan. Jadi dengan kita bermusyawarah, kita sudah mengajak mereka untuk ikut terlibat. Jadi artinya selama ini saya lakukan, mereka ya memang ada satu dua, enggak seluruh ya. Nah, mereka akhirnya merasa nyaman gitu ya. Artinya
enggak diputuskan sendiri. Iya, betul. Enggak otoriter. Jadi dengan kita utamakan konsep demokrasi tadi, musyawarah mufakat tadi, seluruh kegiatan, seluruh apa yang terjadi di sekolah itu sudah sama-sama tahu. Ini mereka kawan-kawan merasa nyaman gitu kan. Jadi tidak ada rasa terbatas begitu karena mereka merasa dilibatkan. Jadi itu makanya saya katakan tadi dengan demokrasi untuk mufakat, musyawarah untuk mufakat itu kalau menurut saya ya itu lebih efektif, ya, lebih mengenak lah gitu, daripada kita punya konsep yang otoriter. Karena otoriter ini yang saya sampaikan tadi nggak zamannya lah. Zaman lagi, karena sekarang dunia telah berkembang. Guru-guru ini, kawan-kawan ini kompetensinya pun kadang-kadang melebihi kita. Iya. Kadang mereka lebih tahu dari kita. Iya, betul. Jadi kalau kita otoriter, ada nanti serangan baliknya gitu, kepada kita. Kita begini, guru ini punya kompetensi, ini melanggar Pak. Iya, betul. Ini undang-undangnya, ini regulasinya. Iya. Nah, akhirnya kita membanting, kita akan diserang gitu. Tapi kalau kita mengajak mereka dimusyawarahkan, menghasilkan keputusan yang betul-betul sesuai lah dengan aturan-aturan yang ada, dan kawan-kawan pun bisa menerima. Itu pengalaman yang saya dapat selama menjalani kepemimpinan di satuan pendidikan dengan konsep musyawarah tadi Pak ya. Baik, sejauh yang kami dengar tadi dan bisa kami pahamin apa yang Bapak paparkan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak. Dalam hal ini tentu kami sudah bisa mengerti dan paham, kiranya seperti ini seorang pimpinan satuan pendidikan, berarti mengambil keputusan ini tidak bisa ibaratnya diputuskan sendiri. Itu diputuskan sendiri, kemudian tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, tapi perlu koordinasi dan musyawarah mufakat, dan kita samalah istilahnya dengan unsur pimpinan, kemudian ketua jurusan. Jadi Bapak pun mempunyai prinsip tadi yang memang dikemukakan adalah demokrasi tadi Pak ya. Demokrasi yang lawannya tentu otoriter. Itu yang tidak pas lagi, apalagi pada zaman sekarang. Bapak jelaskan tadi kan. Mungkin dari itu semua tentu ucapan banyak terima kasih nih Pak, waktu yang telah Bapak luangkan. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, apa yang Bapak jelaskan sudah pas semuanya, sudah dengan jawaban. Tentu dalam hal ini bentuk pengalaman juga bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak lah namanya. Dalam hal ini sudah masuk modulnya, memang modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Jadi tentu minimal untuk diri saya sendiri Pak, tentu dari pengalaman-pengalaman yang Bapak ceritakan tadi, tentu banyak hal yang akan saya ambil di situ gitu kan, untuk menjalankan baik berupa yang di rumah tangga lah dulu, yang kecilnya tentu ke institusi ataupun ke tempat kita tugas itu Pak ya, organisasi gitu. Mungkin itu Pak ucapan silakan Pak. Ambil. Makanya kita dalam satu memimpin satu organisasi ataupun kepala rumah tangga, kepala sekolah, kepala daerah gitu kan. Kalau kita di satuan pendidikan di sekolah sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, kalau Ki Hajar Dewantara kan guru ini harus berpihak kepada murid. Betul. Kalau kita selaku kepala sekolah tentu berpihak kepada guru. Jadi itu konsepnya. Jadi enggak semau kita. Betul. Sama seperti guru, enggak pula semau guru. Apa yang diinginkan siswa, apa yang mau dicapainya.
sama juga dengan kita, apa yang diinginkan guru, apa yang ingin dicapai, selagi itu masih di jalurnya nilai-nilai positif. Iya, Itu tambahnya Pak Abdul. Oke. Semakin komplit nih Pak, nampaknya ada tambahan dari Bapak tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, Bapak pengalaman dan ilmunya juga, tentu saya dalam menjalankan tugas nanti baik di sekolah maupun menjalankan sebagai kepala rumah tangga, namanya yang paling kecilnya gitu kan, tentu bisa memahami dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin ucapan ribuan terima kasih kami sampaikan kembali kepada Bapak atas waktu yang telah disediakan dalam kegiatan wawancara ini Pak ya. Nah, mungkin tidak sekali ini Pak, kami minta tolong nanti, siapa tahu nanti ada lagi yang perlu kami apakan, minta tolong sama Bapak, tentu kami pasti akan menghubungi Bapak lagi gitu. Kira-kira bisa Pak ya? Siap, insyaallah. Nah, jadi mungkin itu ya Pak, tentu ucapan terima kasih dan mohon maaf juga Pak, karena mungkin waktu Bapak sudah tersita, kemudian ada yang banyak yang Bapak urus tadi di luar, kemudian pengelolaan di sekolah kan, sehingga disita waktunya sekarang gitu. Jadi dalam hal ini ucapan terima kasih tadi dan mohon maaf, tentu itu yang kami sampaikan kepada Bapak. Mungkin sekian dulu pertemuan kita ini Pak. Saya tentu banyak lagi yang akan dilanjutkan lagi di sekolah. Tadi kebetulan ada juga kegiatan yang tinggalkan, tapi sebentar lagi tentu dilanjutkan kembali. Terima kasih banyak Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Pertama-tama Pak, tentu saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya untuk memenuhi tugas, salah satu tugas dari CGP Pak, Angkatan 9, yaitu berkenaan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dalam hal ini tentu ada tugas, yaitu mewawancarai 2 orang kepala sekolah yang berada di tempat kita bekerja gitu, termasuklah di sekolah asal yaitu SMA Negeri 1 Lemantang. Tentu dalam hal ini tentu Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah tentu terima kasih banyak karena waktu Bapak telah Bapak luangkan, begitu kesibukan Bapak tadi masih bisa untuk berbagi dengan kami nanti dari sesi wawancara kepada salah seorang kepala sekolah, yaitu di sekolah SMA Negeri Lemantang. Jadi ucapan terima kasih itulah yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak. Tentu dalam hal ini nanti Pak, tentu banyak hal nanti yang akan kami pertanyakan melalui sesi wawancara ini Pak. Tentu dalam itu Bapak yang akan menjawabnya nanti sesuai dengan sekolah yang Bapak kelola, kemudian sekolah kita sekolah besar, untuk muridnya tentu banyak, tentu banyak hal yang ilmu dan juga pengalaman berbagi nanti dengan kami gitu dari pengalaman Bapak gitu. Bisa kita mulai Pak? Iya, enggak apa-apa Pak Andri. Oke. Gini Pak, tentu selama Bapak menjabat sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah, tentu bagaimana cara Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral gitu. Itu apa pertanyaannya Pak? Iya Pak Andri. Ya silakan. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Andri memang betul ya. Dimana kita sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Pak. Terutama seperti yang pertanyaan Pak Andri tadi, adanya dilema etika. Kalau kita lihat dari bahasanya ini tentu ada kebimbangan ketika kita ingin mengambil keputusan, karena memang ini merupakan 2 hal yang sama-sama suatu nilai yang bersifat kebajikan atau kebaikan, tapi kita harus benar-benar mampu mengambil keputusan yang hendaknya keputusan itu tidak menyalahi aturan, hendaknya keputusan itu kita berdasarkan kebenaran. Betul. Kemudian juga tadi bahasa Pak Andri adanya
bujukan moral. Bujukan moral. Dan itu juga ada situ dua kemungkinan benar atau salah, baik atau salah Pak Andre ya. Saya mulai dari dilema etika. Pertama sekali ketika saya menghadapi permasalahan yang seperti itu, maka saya akan terlebih dahulu mengidentifikasi dengan mencari awal permasalahan Pak Andre. Saya cari awal permasalahan, kemudian kita kelompokkan, kita bisa melangkah ke lebih lanjut lagi dengan berkolaborasi. Berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang memang berkaitan dengan kasus yang saya hadapi. Sehingga hendaknya permasalahan yang kita hadapi itu memberikan solusi yang bermanfaat kepada seluruh pihak. Kita jangan nanti salah dalam mengambil keputusan, karena ini memang agak rumit Pak Andre ya, kecuali nanti permasalahan itu jelas bahwa yang kita hadapi adalah salah. Tentu kita bisa memilah ini salah, ini betul. Tapi kalau dilema etika ini ya saya biasanya mengidentifikasi seperti bagaimana kronologis permasalahan, kemudian mendatangkan pihak-pihak tertentu. Dan juga terakhir saya akan melihat titik manfaat, muradat atau risiko atau efek dari permasalahan yang dihadapi Pak Andre. Oke. Terima kasih Pak. Jawaban Bapak tadi memang sudah bisa kami pahamin dan mengerti. Memang Bapak menyampaikan tadi tentu betul-betul ada tahapannya, tentu dikumpulkan data-datanya. Itu Bapak sampaikan tadi. Kemudian untuk selanjutnya yang pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak lagi gitu atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ataupun sekolah SMA Negeri 1 Bintang, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, yang sama-sama benar dia Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Tuh apa ya Pak? Baik Pak Andre. Kalau sudah menjalankan itu action Pak Andre ya. Tentu kita menjalankan akan menilai apakah jalan kita ini benar-benar sesuai dengan jalan ajas kebenaran. Ya. Kalau seandainya data sudah diperoleh, kita mengikut sertakan atau berkolaborasi dengan seluruh pihak. Kolaborasi Pak ya. Maka kita kembali kepada tiga keputusan dalam tiga hal dalam mengambil keputusan. Pertama, saya akan selalu itu Pak Andre melihat titik kebenaran. Titik kebenaran apakah keputusan yang kita ambil ini sudah benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah. Kita buatlah sebagai contoh karena kita di dunia pendidikan, kita akan melihat bagaimana keputusan ini memihak kepada warga sekolah, memihak kepada lingkungan sekolah, yang jelas memihak kepada aturan yang ada di dinas pendidikan yang ada di sekolah kita Pak Andri. Kemudian seperti yang dikatakan Pak Andri tadi, nilai kebajikan itu nanti akan terlihat dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekolah kita. Sampai ke masyarakat tibanya Pak ya. Mulai dari manfaatnya itu Pak ya. Iya. Siswa, majelis guru, lingkungan masyarakat. Jadi inilah yang benar-benar kita harus bisa, sehingga harus melepaskan perasaan memihak kepada salah seorang atau mungkin kepada kelompok tertentu Pak ya. Baik Pak, sudah bisa juga dipahamin. Intinya tadi Bapak menyampaikan tentu berkolaborasi Pak ya. Kemudian tentu melihat dulu titik kebenarannya, kemudian sesuaikan dengan prosedur yang ada dan tidak menyalahi aturan yang ada gitu kan. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian manfaatnya tentu untuk orang banyak Pak ya. Orang banyak manfaatnya itu sehingga sampai kepada sekeliling ataupun lingkungan kita di SMA Negeri 1 Lembang Bintang ini Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak ini kemudian Bapak tadi sudah mengatakan prosedur, tentu langkah-langkahnya lagi Pak. Langkah-langkah dari prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu. Baik Pak Andri, ini saya lihat lebih terperinci Pak Andri ya, langkahnya. Pertama sekali
kita tentunya harus paham lain masalah, lain penyelesaian, dan lain pula langkah yang harus kita tempuh. Ketika kita menghadapi permasalahan seperti yang dikatakan Pak Andri tadi, ada beberapa langkah yang biasa saya lakukan. Yang pertama, saya seperti yang saya katakan juga mengumpulkan data. Kemudian setelah data diperoleh, saya membuat rapat kecil. Rapat kecil itu saya utamakan menghadirkan orang-orang yang terlibat secara langsung di permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian kita akan menilai di mana titik kebenaran yang lebih dominan dari permasalahan yang kita hadapi, sehingga memang jangan nanti terjadi keputusan yang kita ambil akan merugikan sepihak atau dalam artian baik itu individu, kelompok, atau mungkin sekolah secara garis besar Pak Andri ya. Nah, dan setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan, dan itu pun nanti Pak Andri biar terlaksana keputusan di sekolah itu disampaikan dalam forum yang lebih besar. Nah, dalam artian tentu kita menilai apakah masalah ini tidak memiliki ajas kerahasiaan, karena ada masalah itu yang tidak boleh kita beberkan di depan umum. Itu Pak Andri. Oke Pak. Baik Pak, untuk lanjutan pertanyaannya tadi yang Bapak sampaikan tadi udah bisa juga kami mengerti dan juga memahami. Yang pertama kali kita Bapak katakan tadi kan mengumpulkan data, kemudian tentu ada rapat-rapat kecil pembahasan dari data-data yang sudah didapatkan, kemudian baru dimasukkan ataupun dibawa kepada forum yang lebih besar lagi. Atau ke forum rapat paripurna dan segala macam ya. Nah, yang penting itu tetap asas kerahasiaannya tetap dijaga ya. Oke. Baik, untuk lanjutannya Pak, hal-hal apa saja gitu yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus-kasus dilematika ini Pak gitu. Yang efektif memang mengadakan komprehensi kasus Pak Andri ya. Karena dengan mengumpulkan pihak-pihak tertentu seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang ya, kita akan terang menerang mengetahui asal usul permasalahan dan juga akan terang menerang mengetahui solusi yang akan kita berikan. Nah, itu yang lebih efektif Pak Andri. Karena kalau kita mendengarkan sepihak, tentu nanti kita akan sulit ya mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan Pak. Jadi itu yang menurut saya lebih efektif. Kita membuat rapat kecil, mendatangkan pihak-pihak tertentu, dan juga berbicara tentang solusi yang akan kita ambil Pak. Oke Pak. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini gitu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak, yang Bapak rasakan lah gitu. Nah, kira-kira seperti apa Pak tantangannya? Nah, ini yang sering terjadi Pak Andri, karena namanya dilema etika yang namanya sama-sama memiliki nilai kebaikan, kebajikan, kita sering dihadapkan suatu keraguan, pertama kita dihadapkan dengan keraguan, kedua kita dihadapkan dengan tuntutan ketika nanti kita tidak bisa mengambil keputusan yang mewakili seluruh pihak Pak Andri. Karena nanti salah satu contoh Pak Andri, ketika siswa bermasalah yang benar-benar sebenarnya kita memikirkan masa depannya, kemudian juga memikirkan pihak keluarganya, tapi kita harus juga memikirkan bagaimana dari segi majelis guru ya, meskipun kedua pendapat majelis guru dan siswa itu sama-sama memiliki nilai kebaikan, tapi kita harus bisa melihat hal terkecil risiko yang akan kita hadapi Pak Andri. Jadi ini permasalahan yang sering terjadi, sehingga kita harus bersifat adil Pak Andri, transparan, dan seperti saya ulangi juga, kita mengacu kepada hal kebenaran Pak Andri. Kalau di sekolah hari ini sesuai dengan kurikulum, kita harus mengutamakan
atau berpihak kepada siswa Pandri. Betul, ya. Pak, ya. Dalam artian berpihaknya bukan berarti kita membiarkan atau memberikan kebebasan, tapi kita harus melihat bagaimana siswa ini mendapatkan perilaku atau perlakuan baik dari seluruh warga sekolah Pandri. Oke. Itu Pak. Iya, itu Pak ya. Terima kasih Pak. Jawaban dari pertanyaan kami tadi yang 5 ini memang sudah bisa kami pahamin apa yang Bapak maksudkan tadi kan. Kemudian yang perlu kami perjelas juga di sini dengan melalui pertanyaan juga, apakah Bapak gitu selaku pimpinan memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Berbicara dengan kasus, apalagi ini suatu keputusan yang benar-benar harus kita pertimbangkan dengan matang Pandri ya. Saya sebenarnya tidak bisa bertindak secara langsung atau mungkin secara gegabah seperti itu. Tapi juga sebaliknya kita tidak harus seperti yang bersifat formal Pandri ya. Harus ditentukan hari, tempat dan seperti itu Pandri. Itu jawabannya sesuai dengan situasi Pandri. Situasi. Pak, ya? Okay. Pertama sekali saya tidak ingin keputusan itu hanya mementingkan diri sendiri, ya, tanpa mendengarkan masukan dari seluruh pihak. Kemudian yang kedua, saya juga tidak terlalu formal dengan idealis tinggi harus mencari tempat waktu, sehingga nanti Pak Andri, kalau kita di sekolah kita tidak bisa berpikir bahwa hari ini tidak ada masalah, besok ada masalah. Kadang kita tanpa diketahui Pak Andri ya, mendadak ada permasalahan yang kita hadapi. Betul Pak ya. Dan itu saya akan menilai di mana hal yang lebih penting. Contoh, ketika nanti ada masalah dari guru, dari siswa, dengan jam yang sama kita akan mengadakan rapat. Nah, saya akan menilai Pak Andri. Yang jelas, kalau bagi saya tidak ingin sekali mengundur waktu tentang penanganan atau penyelesaian masalah yang ada di sekolah Pandri, karena masalah ini benar-benar diharapkan oleh pihak sekolah agar secepatnya diselesaikan Pak ya. Oke. Baik Pak, memang sesuai dengan situasi tadi Pak ya, situasi dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat tanggap, kemudian tidak mengulur-ulur waktu itu tadi Pak ya. Kemudian dalam penyelesaian tentu tidak terlalu formal tuh yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Selanjutnya Pak, adakah yaitu seseorang atau rekan ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Saya hal pertama dan utama itu Pak Andre. Saya mencari rekan kerja untuk bisa berkolaborasi ya. Salah satu contoh ketika saya menghadapi permasalahan dengan majelis guru sebagai pemimpin pendidikan di sekolah ini Pak Andri, maka saya tidak ingin membuat dia berkecil hati dengan dengan memberikan vonis atau hal-hal yang bersifat negatif. Enggak Pak Andri, saya justru akan memberikan solusi itu yang bersifat dengan kekeluargaan. Terlebih dahulu mengikut sertakan rekan ya. Mungkin ada wakil kepala sekolah, atau mungkin ada kepala tata usaha, yang jelas unsur pimpinan Pak Andre ya. Sehingga dengan mengikut sertakan rekan-rekan kerja, kita akan lebih memiliki argumen yang tepat Pak Andre, dan juga memiliki data, informasi. Jadi itu yang sering kita lakukan. Itu Pak ya. Berarti selanjutnya sini ada kolaborasi Pak ya. Kolaborasi yang Pak terapkan baik di rekan kerja ataupun di unsur pimpinan itu sendiri, para wakil, dan juga bagian administrasinya ada bagian TU-nya, kepala TU-nya, dan juga rekan-rekan yang majelis guru. Nah, jadi
semuanya diajak lah Pak ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kemudian menentukan keputusan-keputusan yang pas sesuai dengan aturan yang ada Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, dari semua yang kita bicarakan tadi Pak, dari awal sampai sekarang, tentu ada hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian tentu ada berbentuk pembelajaran yang dapat terutama saya sendiri Pak yang mendengarkan, dan juga Bapak yang bisa kita petik lah dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak gitu. Kira ada enggak gitu yang dapat kita petik gitu. Nah, silakan Pak. Adapun hikmah atau manfaat hal yang bisa kita simpulkan Pak Andre ya, dari berbagai kejadian, permasalahan, khususnya pengambilan keputusan di dilema etika Pak Andre ya. Pertama sekali yang saya dapatkan adalah pentingnya kita mengikut sertakan orang lain dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama Pak Andre. Iya, mengikut sertakan Pak ya. Iya, mengikut sertakan. Kemudian yang kedua, jangan sesekali kita mengambil keputusan dengan situasi yang emosi Pak Andre. Yang emosi, yang tidak stabil. Karena cenderung itu akan memberikan keputusan yang tidak baik. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, sebelum kita mengambil suatu keputusan, ya, sering terjadi bahwa hal yang kita jadikan sebagai pedoman atau mungkin manfaat dari kasus itu adalah kita harus mengumpulkan data atau harus mengidentifikasi kasus yang sedang kita hadapi Pak Andre. Dan terakhir Pak Andre, yang saya dapatkan dari berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini, yaitu bagaimana kita mengembalikan segala permasalahan itu kepada ajas kebersamaan, kemudian juga tidak lupa kepada hal-hal yang bersifat kerohanian. Artinya Pak Andre, tentu kita memiliki akidah, ya. Kita lihat apakah keputusan kita ini tidak menyalahi bukan saja secara duniawi, tetapi juga secara agama Pak Andre. Itu yang sering kita ambil hikmahnya Pak Andre. Oh iya Pak. Oke, dari penjabaran dan juga informasi melalui pengalaman Bapak mengelola sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Lemah Lintang, banyak hal yang saya dapatkan Pak gitu. Terutama yang bagian terakhir tadi pertanyaan saya, apa yang dapat kita petik gitu. Bapak sudah menyampaikan begitu pentingnya gitu mengikut sertakan orang lain ataupun stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Itu yang pertama tadi Bapak sampaikan, wujud kerjasama gitu. Kemudian mengambil keputusan dalam keadaan tidak emosi, karena dalam keadaan emosi nanti mengambil keputusan itu tidak berdampak baik, malahan berdampak lebih tidak baik lagi ke depannya gitu. Kemudian harus mengidentifikasi melalui data-data yang ada yang valid gitu. Kemudian mengembalikan kebersamaan, asasnya ke rohanian atau keagamaan gitu, lebih cenderung ke sana arahnya yang Bapak sampaikan gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi Pak, sampailah kita kepada topik pembicaraan kita yang terakhir ini Pak. Iya, jadi dari sekian banyak yang disampaikan Bapak tadi melalui pertanyaan-pertanyaan dari sesi wawancara kita ini Pak, tentu banyak hal yang saya dapatkan. Kemudian dalam hal ini tentu kita berusaha untuk, saya pribadi gitu lah Pak menyampaikan, tentu bisa kita introspeksi diri ke depannya untuk bisa betul-betul memutuskan suatu permasalahan, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral gitu kan. Tentu sama-sama kita membenahi diri untuk ke depannya bagaimana kita memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan pengalaman Bapak. Itu saya berusaha pula untuk bisa belajar dari situ,
kemudian terlebih-lebih ya untuk saya sebagai pimpinan keluarga di rumah itu yang kecil dulu Pak. Kemudian kepada rekan-rekan kita, rekan-rekan sejawat itu kita tularkan nanti. Tentu dalam ini ya mudah-mudahan untuk pengambilan keputusan memang ada keberpihakan kita kepada peserta didik sesuai yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian ada juga kebermanfaatan untuk orang banyak, itu kan Pak ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Ucapan ribuan terima kasih kembali saya sampaikan kepada Bapak karena waktu Bapak sudah tersita juga di sesi wawancara ini. Mungkin banyak lagi aktivitas Bapak yang akan Bapak lanjutkan. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini Pak, saya tidak akan sampai di sini saja. Mungkin untuk di kemudian hari tentu banyak hal lagi yang akan saya gali lagi dari pengalaman dan juga keilmuan Bapak tentang permasalahan, apalagi saya masih jauh lagi di menjalankan pendidikan guru penggerak ini Pak gitu. Jadi banyak hal tentu yang perlu saya pertanyakan dan juga butuh masukan dari Bapak sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah SMA Negeri 1 Lampung gitu. Jadi itu harapan ke depan ini Pak gitu. Ya, Pak. Jadi ucapan terima kasih juga lah. Kemudian mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak tularkan kepada saya menjadi amal ibadah bagi kita, bagi Bapak. Kemudian mohon maaf kalau ada mungkin tentu kalimat per kalimat tadi ada pertanyaan ataupun ucapan kami kepada Bapak selaku pimpinan tadi mungkin tidak pas pada tempatnya, tentu terlebih dahulu saya minta maaf Pak gitu. Sama-sama. Jadi dalam hal ini sesi wawancara kita udah berakhir Pak. Tentu kami persilahkan lagi kepada Bapak untuk melanjutkan aktivitas Bapak ke depannya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak ya. Ya, Pak. Demikianlah pelaksanaan wawancara dua kepala sekolah tadi. Semoga dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan sekolah, tentu dalam hal ini kita betul-betul mengambil kebijakan yang berpihak kepada peserta didik dan juga kebermanfaatannya kepada orang banyak gitu. Demikian tugas saya dan juga wawancaranya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.